Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqal alamina biqudratihi wa iradatihi wa bi'izzatihi ta'zizah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية آخر بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam suasana yang penuh khidmat ini, sebagai hamba yang dhaif, mari kita tetap bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, yang masih memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan segala aktivitas hidup di dunia ini, yang pada saat ini hadir sesaat di dalam masjid yang megah dan mulia ini dalam rangka bertadarruh melakukan ubudiyah kepadanya. Selawat, salam dan doa semoga tercurah buat penghulu sekalian alam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah kita berharap kiranya di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzmah darinya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, manusia adalah merupakan salah satu di antara ciptaan Allah, dan manusia itu adalah ciptaan Allah yang terbaik. Dalam ayat pendek yang dihafal hampir oleh seluruh umat Islam, Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan.
kebaikan manusia itu ditandai dengan segala kelengkapan yang diberikan oleh Allah untuk mengarungi hidup dan kehidupan dunia ini sebagai ladang berbakti yang akan dipetik hasilnya di akhirat kelak nanti. Allah memberikan kepada manusia hati, nafsu, dan akal. Banyak orang punya nafsu tapi tidak mempergunakan akalnya. Orang yang berakal itu, orang yang akalnya sehat itu selalu mempergunakan akalnya ke tempat yang baik dan benar, karena akal itu sendiri wa huwa nurun fil qalbi yaghlibul haqq bil batil. Akal itu nur yang memancar dari dalam hati, yang bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Ketika seseorang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, maka ketika itu dia sudah tidak berakal lagi. Orang yang tidak berakal itu dinamakan gila. Orang yang tidak berakal itu dinamakan tidak waras. Itulah sebabnya ketika suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang duduk-duduk dengan Rasulullah, Nabi bersabda, "Ya Ali, inna lil aqil salasu alamat." Hai Ali, sesungguhnya tanda orang yang berakal itu 3. Tanda orang yang mempergunakan akal itu kata Nabi 3. Al-isti'anatu bid dunya 'alal akhirah wa ihtimalul jafah was-sabru 'ala syada'id. Tanda orang yang berakal, orang yang mempergunakan akal itu, yang pertama al-isti'anah bid dunya 'alal akhirah. Dia mengambil pertolongan dengan dunia untuk kehidupan akhirat. Dia pergunakan dunia ini untuk meraih kampung akhirat. Umur yang diberikan oleh Allah dipergunakan untuk kehidupan akhirat. Harta yang diberikan oleh Allah dipergunakan sebagai jambatan menuju kampung akhirat. Dunia jangan kau tinggalkan, tapi raih dunia itu untuk keperluan beribadah kepada Allah yang akan kita petik hasilnya di akhirat kelak nanti. Ketika seseorang sudah tidak mempergunakan dunianya untuk akhirat, maka waktu itu dia dinamakan gila dunia. Dia dinamakan gila dunia. Alah, ketahuilah bahwa inna dunia qalilum minal qalil. Dunia itu adalah sedikit di antara yang sedikit. Hartamu banyak, tapi kalau dibandingkan dengan harta di akhirat itu sangat sedikit. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu banyak, tapi dibandingkan dengan nikmat yang akan disediakan oleh Allah di akhirat itu masih sangat sedikit. Raih dunia, cari dunia, tapi pergunakan dunia itu untuk menolongmu menuju kampung akhirat. Bahwa innal akhirah, sesungguhnya akhirat itu adalah kampung yang baqa, yang kekal. Dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, sebuah tempat yang masanya hanya sedikit saja. Sebagian ulama mengatakan lamanya kita hidup di dunia ini semisal seumpama 1 jam saja. Yang kedua, orang yang mempergunakan akalnya itu wahtimalul jafa. Orang yang mempergunakan akal itu, orang yang berakal kata Rasulullah adalah orang yang menanggung perlakuan kasar.
apabila dia kasari orang, dia tidak akan pernah membalasnya, baik dengan perkataan maupun perbuatannya, karena dia tahu la tu'za ahadum minal mu'minin falaysa bi kharfatil mu'minin. Jangan engkau sakiti salah seorang di antara makhluk yang beriman, karena itu bukan sifat tingkah laku orang yang beriman. Dia tahu ketika dia disakiti orang, dicaci orang, dimaki orang, dia akan tidak pernah membalasnya, karena dia tahu bahwa itu bukan kelakuan, itu bukan akhlak, itu bukan perbuatan orang yang beriman. Biarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, yang maha mendengar, yang akan membalasnya. Yang ketiga, wasabru ala syada'id, orang yang mempergunakan akal itu, orang yang berakal itu, kata Rasulullah, adalah orang yang sabar atas segala kesulitan hidup. Hidup di dunia ini banyak romantikanya, banyak gelombang ombaknya. Engkau akan tenggelam di dalam dunia ini kalau engkau mengikuti irama dan permainan dunia itu. Tetapi engkau akan selamat sampai ke pantai tujuan, pulau harapan yang dicita-citakan, as-sakinah fi qulubil mu'minin, ketenangan di dalam hati orang mukmin itu apabila engkau tidak menghiraukan, engkau selalu sabar dalam menghadapi setiap cobaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 3 tingkatan sabar itu. Yang pertama, tarkus syaqwa wa hiya darajatut tabi'in. Asy-syaqwa min al-alamil balwa li ghairillah. Syaqwa itu tidak mengeluh, tidak menceritakan nasib buruknya selain kepada Allah. Itu tingkat sabar para tabi'in. Ketika kita mendapatkan suatu cobaan, mendapatkan suatu keburukan, kita tidak mengeluh, menceritakan keburukan kepada makhluk. Adukan keluhanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah Zat yang maha kuasa, yang mengatur, yang mampu membantu kehidupanmu di dunia ini. Yang kedua, waridha bil quduri wa hiya darajatuz zahidin. Ridha atas ketetapan Allah, selalu menerima, ridha menerima ketentuan Allah yang merupakan rukun iman, takdir baik dan jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima segala ketentuan Allah itu dengan ikhlas, sabar terhadap demikian itu tanda orang yang zuhud, tingkat sabarnya orang zuhud. Yang ketiga, al-muhabbatu lil ibtila wa hiya darajatus siddiqin. Cinta atas musibah adalah sabar tingkat siddiqin, orang yang benar. Ketika diberikan musibah kepadanya, dia nikmati musibah itu, dia anggap, dia pandang itu sebagai hiburan hidup, permainan hidup. Allah tidak akan mencoba seseorang kecuali seseorang itu sanggup mengatasinya. Allah tahu apa yang ada pada dirimu, yang nyata dan yang tersembunyi. Orang yang berakal itu adalah orang yang selalu menyembunyikan, orang yang selalu sabar atas segala kesulitan. Kitmanul ibadah wa kitmatus sadaqah wa kitmanul musibah. Orang yang menyembunyikan ibadahnya, menyembunyikan sedekahnya, menyembunyikan musibah deritanya di mata makhluk,
tapi dia mengadukan kepada Allah. Fa inna ya Ali, sesungguhnya orang itu lisiddiqin, sebagian daripada orang-orang yang benar. Mudah-mudahan khutbah ringkas ini menjadikan kita orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang mampu menjaga amalnya di dunia ini, mampu menjaga akalnya, mempergunakan untuk kehidupan akhirat, dan memetik hasilnya nanti di Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi ahallana darul fana wa an'amana bi ni'ami la nuhsis sana wa alhamaha syukraha litazil bil mazid wa likay lanakunanna lil wahabi kufra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tudakhiruha laylan wa nahara wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu Allah lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi rafa'a Allah lahu fil mala'il a'la zikra wa ala alihi lahiqin bihi syarafan wa tuhra wa ashabihi ma'alimid din hifzan wa nasra. Amma ba'd, ittaqullah sirran wa jahra li'anna al-muttaqin fid dunya wal akhirati lahumul busyra. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin akhar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aktubis salamah wal afiyati alaina wa ala abidikal hujjaj wal izzati wal musyaffirin wal muqimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma anzilir rahmah wal barakah ala hadhihi al jama'ah ya'ti rizquha fi kulli makan warzuqna al istiqamah ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullah